Halo, selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Selamat bermalam minggu, selamat bersenang-senang, dan selamat menikmati suasana hati masing-masing. Hari ini ada hari Sabtu, malam minggu, jam 7 malam. Saya baru keluar. Ini ya karena di kamar bingung mau ngapain. Ini saya di hotel di lantai 5 di Bandung. Jadi saya mau iseng-iseng aja buat video yang tujuannya buat ngeramain diri saya sendiri, bukan buat ngeramain teman-teman ya. Jadi video ini hanya iseng aja, buat arsip saya sendiri, supaya saya suatu saat mengingat-ingat lagi perjalanan saya bisa sampai di titik yang sekarang ini. Video ini lebih banyak membahas tentang asmara, tentang jodoh. Jadi saya tidak membahas bisnis lagi karena bisnis saya sudah capek bahas bisnis dari umur 20 sampai 26. Jadi rentang waktu 6 tahun itu saya fokus bisnis. Dan sekarang nih umur 27 sampai 30 saya mau fokus untuk membangun rumah tangga. Saya ingin fokus mempelajari bagaimana cara mencari istri yang baik. Jadi kita bisa survive, kita bisa bertahan sampai di akhir usia nanti. Saya juga belajar bagaimana caranya menjadi suami yang bertanggung jawab. Saya juga belajar bagaimana caranya mengerti pasangan. Saya juga belajar bagaimana caranya supaya masalah-masalah yang kita hadapi antara dua insan ini ya, jadi bisa teratasi, itu caranya bagaimana gitu. Saya saat ini sedang fokus-fokusnya mempelajari tentang hubungan antara laki-laki dan wanita. Ini titiknya ada di mana saja sih, yang sehingga bisa kita jadikan pedoman untuk kita berumah tangga nanti kayak gitu. Jadi saya memang terbiasa seperti itu. Dibanding teman-teman mungkin saya nikahnya agak telat ya. Teman-teman umur 24 udah pada nikah semua, sedangkan saya umurnya 27 masih baru fokus buat membangun sebuah pernikahan. Di prinsip saya lebih baik telat daripada salah milih jalan gitu. Saya lebih lama di bagian perencanaan nggak apa-apa daripada pada waktu proses perjalanan itu sakit gitu. Saya bukan tipe orang seperti itu. Jadi nggak apa-apa buat teman-teman yang mungkin ada ya sebagian atau beberapa yang melihat video ini belum nikah dan usianya sudah 27 ke atas. Tidak jadi masalah. Yang terpenting kita milihnya bisa membuat kita nyaman aja nanti, dan kita tidak sengsara ya di kemudian hari. Oke. Video ini membatasi hanya sebagian saja, satu pertanyaan aja buat menjawab ini ya. Teman-teman semuanya pasti dalam proses perjalanan pernah mengalami fase dimana bingung memilih orang yang mencintai kita atau memilih orang yang kita cintai. Ada teman-teman sebagian, saya dulu pernah di fase ini. Teman-teman juga pasti ada juga yang pernah di fase yang saya sebut tadi, memilih orang yang mencintai kita atau kita memilih orang yang kita cintai. Oke, kalau teman-teman bingung di fase yang seperti itu, jawabannya cuma satu. Ini berdasarkan jenis kelamin. Kalau kita sebagai seorang wanita, kita pilih laki-laki yang mencintai kita. Karena laki-laki yang sudah mencintai seorang wanita, laki-laki yang sudah sayang dengan seorang wanita, dia biasanya rela melakukan apa saja buat membuat wanitanya itu bahagia. Jangankan uang, waktu, tenaga, bahkan seorang laki-laki kalau sudah sayang sama pasangannya, dia bisa mengorbankan nyawanya supaya pasangannya tidak kenapa-napa. Itu kata kuncinya kalau kita sebagai seorang wanita. Banyak kasus terjadi, seorang
suami yang menganiaya istri, seorang suami yang ternyata tidak perhatian sama istri, membiarkan terlantar istrinya, seorang suami yang ternyata menyia-nyiakan istrinya, menyia-nyiakan anaknya. Itu sebenarnya sesuatu seperti itu bisa terjadi ketika seseorang tidak punya rasa cinta. Tapi kalau seseorang sudah punya rasa cinta, khususnya laki-laki ke wanita, dia akan berpikir dua kali untuk menyakiti seseorang yang dicintai. Dia juga akan berpikir dua kali supaya wanita yang dicintainya tidak pergi. Intinya seperti itu ya. Jadi buat wanita, jawabannya adalah pilih laki-laki yang mencintaimu. Kamu boleh memilih laki-laki yang kamu cintai, tapi ingat satu hal, kalau kamu memilih laki-laki yang kamu cintai, laki-laki itu akan semena-mena dengan tanggung jawabnya di kemudian hari, karena kamu yang cinta sama laki-laki. Jadi nanti laki-laki bisa jadi dia malas kerja karena kamu udah loyal banget sama dia. Nanti bisa-bisa laki-laki itu malas dia untuk perhatian sama kamu, untuk dia memanjakan kamu, untuk dia ini itu. Jadinya laki-laki kalau udah dicintai dan dia tahu wanitanya itu berkorban mati-matian buat dia biasanya akan menjadi pemalas dan malas kerja di sana. Jadi buat wanita, intinya pilihlah laki-laki yang mencintaimu. Dicatat ini ya. Terus buat yang laki-laki ini, saya lebih menyarankan, lebih merekomendkan pilih wanita yang kamu cintai. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Karena kalau laki-laki milih wanita yang dicintai, biasanya hari-harinya tuh lebih bahagia. Dia kalau sudah memiliki wanita yang dia cintai, itu dunianya udah serasa udah cukup gitu loh. Dia tidak pengen neko-neko lagi. Kalau laki-laki sudah punya wanita yang dicintai, ya dia mau nyari apa lagi? Kalau dia ada cewek lain, dia nggak cinta karena cintanya sudah buat yang satu tadi gitu ya. Jadi dia kemungkinan buat neko-neko tuh minim banget. Kalau laki-laki sudah sayang sama pasangan. Ya, jadi sebagai seorang laki-laki kalau bingung milih yang mana, ya kalau laki-laki sih tergantung ya. Ada juga laki-laki yang milih wanita yang mencintainya supaya apa? Supaya dia hidupnya enak karena dia pemalas. Bisa jadi ya, ini bukan sara. Kadang saya juga pernah dideketin juga sama cewek yang sudah kategori kaya, dia udah punya banyak usaha juga, tapi saya tidak cinta dan saya lebih mengutamakan wanita-wanita yang saya cintai supaya saya bisa tenang di kemudian hari. Karena ketika saya ngambil sama wanita yang mencintai saya bisa jadi saya nanti bisa selingkuh nanti. Bisa jadi saya neko-neko lagi ya, karena memang saya tidak puas dengan hubungan yang saya jalani. Semua sebenarnya fleksibel, kembali ke masing-masing diri kita. Tetapi yang saya beri saran tadi itu hanya gambaran-gambaran sebaiknya, bukan seharusnya ya, sebaiknya. Teman-teman bisa juga tidak mengikuti nasihat tadi, tidak mengikuti aturan tadi, tetapi saya katakan tadi sebaiknya, bukan seharusnya. Oke, jadi buat yang masih bingung memilih seseorang yang kita cintai atau seseorang yang mencintai kita, video ini adalah jawabannya. Semoga bisa membantu. Semoga teman-teman semuanya yang sudah punya pasangan bisa langgeng, yang belum punya pasangan semangat, kita nyari sama-sama. Jadi itu aja ya video isengnya. Oke, saya mau istirahat dulu. Ini bukan buat komersial ya, buat arsip aja.